Untuk teman-teman peserta yang tadi sempat mengisi link daftar hadir media, mohon untuk bisa menghapus namanya, bisa dimasuk lagi ke link yang tadi, dan menghapus namanya jika memang bukan dari media. Baik. Selamat malam para peserta webinar yang sudah bergabung di webinar kali ini. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Deborah Miriam Francisca dari Infra Digital Foundation, mewakili Infra Digital Foundation untuk membawakan acara ini. Ya, sebelum kegiatan dimulai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon untuk memastikan mikrofonnya dimatikan atau di-mute. Nanti kalau masuk di sesi tanya jawab, itu akan kita unmute jika sudah dipersilakan oleh moderator. Lalu untuk para peserta webinar, mohon untuk menggunakan format account Zoom-nya dengan nama, spasi, asal sekolah atau institusi untuk memudahkan kami mengenali. Dan para peserta webinar yang sudah mendapat background Zoom itu bisa langsung saja dipakai. Ya, contohnya seperti saya dan teman-teman yang pembicara sudah dipakai. Ini akan kami dokumentasikan nanti di akhir kegiatan. Dan untuk teman-teman media, terima kasih untuk kedatangannya. Kami ingatkan kembali, silakan untuk mengisi nanti daftar hadirnya ada di kolom chat dan juga bisa mengganti username dengan nama spasi media. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan untuk berikutnya izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu spesial hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Charlie Hartono dari Mastercard Center for Inclusive Growth. Terima kasih atas kedatangannya, Pak Charlie. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Debbie. Malam ya. Semuanya. Selamat malam. Pembicara kita malam ini ya ada dua praktisi muda di bidang cyber security. Kalau yang kemarin lihat posternya pasti sudah lihat ya, sudah tahu siapa. Yang pertama ada Mas Fahri Sihab. Selamat malam Mas Fahri. Malam. Dan ada Mas Habibi Farid. Selamat malam Mas Habibi. Selamat malam Mbak Dewi. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Juga kami ingin menyapa selamat malam untuk rekan-rekan media undangan yang sudah menyempatkan hadir. Sebagai informasi, Bapak Charlie dari Mastercard nanti tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir, sehingga untuk rekan-rekan media, jika ingin bertanya kepada beliau, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti selanjutnya pertanyaan tersebut akan dijawab Pak Charlie sebelum meninggalkan webinar ini. Saya juga ingin menyapa selamat malam untuk perwakilan bidang pembina SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat malam, mungkin sudah ada di Zoom ini Ibu Nelly dan Bapak Ridwan. Dan juga selamat malam tim akselerasi pembangunan, tim TAP-nya Bapak Ridwan Kamil, Provinsi Jawa Barat, Ibu Sri Pujiati dan Ibu Juli. Selamat malam. Juga kepada para Bapak Ibu guru, siswa, alumni SMK, khususnya para peserta training cyber security yang sekitar dari 52 sekolah yang mengikuti training ini se-Jawa Barat. Juga peserta webinar mungkin ya dari universitas yang saat ini juga bergabung. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan malam ini. Ini adalah seri webinar sharing cyber security 2 dengan tema perjalanan karir ahli cyber security. Ya, ini adalah webinar series yang kedua yang diadakan untuk memberikan gambaran mengenai peluang karir di bidang cyber security dengan menghadirkan para praktisi muda. Kami berharap dapat menginspirasi teman-teman semua untuk menggali profesi yang memang makin penting dibutuhkan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Cyber Security Training, bagian program dari Mastercard Academy 2.0, sebuah flagship program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan digital yang penting untuk masyarakat Indonesia. Dan kegiatan ini merupakan bentuk nyata program kolaborasi antara Infra Digital Foundation bersama Mastercard dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dan mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang belum tahu nih Infra Digital itu lembaga seperti apa. Ya, Infra Digital Foundation adalah lembaga non-profit yang didirikan tahun 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pembenahan manajemen operasional, kurikulum, pendidikan, serta fasilitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Infra Digital Foundation sendiri bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program revitalisasi SMK yang dimulai di tahun 2020 ini. Baik, sebagai pembuka kegiatan, kita akan mendengarkan bersama sambutan. Yang pertama, dari Program Manager Infra Digital Foundation, yaitu Bapak Igede Pandu Wirawan. Silakan, Pak Pandu. Mbak Devi untuk kesempatannya. Ya, yang saya hormati Ibu Nelly Yohana dan juga Bapak Ridwan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian Ibu Sri Pujianti dan juga Ibu Juliestra Firda dari Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Charlie Hartono, Country Lead Social Impact and Philanthropy, PT Mastercard Indonesia. Dua narasumber kita malam ini, yang saya hormati Bapak Habibie Farid dan juga Bapak Fahri Shihab. Selamat datang. Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, rekan-rekan media, tamu undangan, dan seluruh peserta Cyber Security Training, saya ucapkan selamat datang. Dan hari ini saya akan sedikit memberikan ya latar belakang, tadi sudah disampaikan sama Mbak Debbie, saya ingin juga memberikan latar belakang program dari Cyber Security Training ini. Jadi negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah memasuki era digital, di mana penggunaan internet banking, uang elektronik, transaksi jual beli online, atau bahkan belakangan ini sejak pandemi, kegiatan belajar mengajar itu menjadi via online. Gitu. Namun minat masyarakat menggunakan kecanggihan teknologi ini tidak berbanding lurus dengan ketertarikan atau pengetahuan masyarakat terkait cyber security. Jadi masih sangat minim sekali talent atau cyber security talent yang Indonesia miliki sampai saat ini, yang berdampak juga pada tingkat cybercrime yang ada di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, kami lihat juga permasalahan lainnya adalah lulusan SMK dari data angka pengangguran di Indonesia itu tertinggi dari lulusan SMK, jadi berkontribusi sekitar 8,49%. Gitu. Oleh karena itu, dalam mendukung pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat ya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Infra Digital Foundation bekerja sama dengan Mastercard Center for Inclusive Growth melalui Mastercard Academy 2.0 dan juga tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita bekerja sama untuk membuat rangkaian program pelatihan cyber security untuk siswa SMK. Jadi untuk program ini itu akan berlangsung kurang lebih selama 3 tahun dan kita akan memberikan training kepada kurang lebih 6.000 murid SMK yang ada di Jawa Barat. Dan ini diadakan seperti yang juga sudah disampaikan sama Mbak Debbie adalah ingin memberikan inspirasi kepada siswa-siswa SMK yang hadir pada hari ini bahwa kedepannya mereka bisa menjadi seperti apa sih ketika mendapatkan sertifikasi atau keterampilan di bidang cyber security. Oleh karena itu, harapannya semoga kesempatan kali ini bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa SMK untuk bisa mendapatkan ilmu dari para pakarnya dan juga bisa bertanya nanti ya kepada dua narasumber yang sudah hadir seperti apa nih gitu ke depan karir sebagai seorang cyber security. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati webinar hari ini. Ya, terima kasih Pak Pandu untuk sambutan yang sudah disampaikan. Dan yang kedua, kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Charlie Hartono, selaku Country Lead Social Impact dan Philanthropy dari Mastercard. Kepada Pak Charlie, kami persilakan. Terima kasih Mbak Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nelly Yohana dan Bapak Ridwan dari PMSK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Sri Pujianti, dan Ibu Juliestra Firda dari Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pembicara utama kita malam ini, dua ahli cyber security, Bapak Habibie Farid, Bapak Fahri Shihab, tim Yayasan Infra Digital Nusantara yang terbaik, Mas Rofi, Mas Pandu, Mbak Debbie, Mas Rofai, Mas Tatan, dan seluruh rekan-rekan Yayasan Infra Digital Nusantara.
terkasih. Bapak Ibu, Kepala Sekolah dari sekolah yang berpartisipasi, serta peserta pelatihan, guru dan siswa-siswi SMK yang saya banggakan, serta rekan-rekan media sekalian. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, beberapa waktu yang lalu, Mastercard telah meluncurkan Mastercard Academy 2.0. Itu di bulan Desember 2019. Tujuan utama dari inisiatif Mastercard Academy 2.0 ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan digital yang penting untuk berbagai segmen masyarakat di Indonesia, termasuk anak usia sekolah, anak muda, dan para pelaku UMKM. Nah, kita tahu bersama di masa pandemi ini terdapat sebuah urgensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Ini adalah sebuah pernyataan penting yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada 14 Agustus yang lalu, di mana beliau katakan akan dibutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam 15 tahun mendatang. Mastercard secara aktif telah membuat dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang dapat menjembatani kesenjangan keterampilan digital, dan sehingga memungkinkan semua orang untuk dapat terlibat dalam ekonomi digital, dimanapun mereka berada. Nah, salah satunya melalui program yang telah dilakukan bersama dengan Infra Digital melalui pelatihan cyber security ini, yang secara bertahap, seperti yang disampaikan Mas Pandu, dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 akan menjaring sekitar 6.000 siswa SMK, termasuk lulusan muda, yang memiliki latar belakang keahlian relevan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di awal bulan Juni yang lalu, bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, bersama kita telah melakukan peluncuran pelatihan cyber security ini. Nah, saya berbahagia dan kita semua berbahagia kembali melalui acara hari ini. Mastercard ingin berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Yayasan Infra Digital serta rekan-rekan sekalian, para murid, para guru, dan teman-teman yang sudah hadir malam ini yang mau bersama-sama berkomitmen dan secara kontinu kita bersama-sama belajar melalui pelatihan praktis sesi webinar yang diadakan oleh Infra Digital ini. Tentunya dengan menghadirkan para pembicara ahli yang telah berkarir di industri teknologi informasi, khususnya bidang cyber security. Sehingga kita semua bisa mendengarkan secara langsung apa sih kegiatan sehari-hari seorang ahli cyber security, sehingga kita semua bisa lebih meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan minat yang lebih baik terhadap bidang ini. Akhir kata, besar harapan saya dan juga Mastercard agar seluruh siswa-siswi yang berpartisipasi dalam webinar hari ini kedepannya dapat menjadi talenta digital muda masa depan Indonesia yang siap memasuki lingkungan kerja yang diperlengkapi tentunya dengan keahlian dan keterampilan spesifik di bidang keamanan cyber. Selamat menikmati acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya, Mas Charlie. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan paparan dari pembicara yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang pertama dulu ya, ini kita akan dengarkan dari Mas Fahri Sihab, seorang cyber security engineer yang saat ini bekerja di sebuah startup besar di bidang transportasi online. Ya, bagaimana perjalanan karirnya dan kira-kira tips-tips apa saja yang bisa dibagikan nih untuk rekan-rekan yang ada di webinar kali ini untuk bisa ada di titik puncak karir begitu ya di bidang cyber security. Ya, silakan Mas Fahri, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Devi sambutannya. Saya senang banget nih bisa sharing ke teman-teman semua mengenai perjalanan karir untuk jadi cyber security seperti sekarang. Saya siapin slide itu, bisa share screen ya? Silakan Mas Fahri, sudah bisa. Silakan. Oke. Oke, udah kelihatannya. Ini sebenarnya slide-nya buat ini aja sih, panduan biar ngomongnya nggak keluar dari topik gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya mau cerita perjalanan dari awal nih, kayak dari zaman SMA gitu kan, sebelum memilih jurusan untuk lanjut ke kuliah gitu kan, apa jurusannya. Tapi pada saat itu tuh nggak ada pilihan cyber security, atau paling nggak saya belum tahu lah informasi mengenai jurusan cyber security itu ada. Jadi, Nah, jadi waktu SMA tuh saya suka banget sama Iron Man.
Ini kan waktu tahun berapa tuh film pertamanya keluar, 2008 kalau nggak salah tuh, film Iron Man keluar. Terus kita bisa lihat di film itu Tony Stark canggih banget kan, dia bisa bikin Iron Man-nya, dia bisa melakukan ini, itu semua dia super genius. Akhirnya saya juga mikir, oh jangan-jangan Tony Stark nih apa jurusannya gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kira-kira itu kan bilang, oh Tony Stark electrical engineer nih. Begitu pula di filmnya juga dibilang dia electrical engineer. Nah, akhirnya saya waktu kuliah milih jurusan electrical engineering atau teknik elektro. Nah, pada saat ini teknik elektro tuh kelasnya nggak hanya belajar listrik ya, walaupun judulnya elektro, tapi ada juga kelas-kelas yang lainnya, seperti kelas computer programming. Nah, pada saat ini saya diperkenalkan oleh bahasa pemrograman. Waktu itu belajarnya C++. Nah, itu ada beberapa kelas pemrograman dalam perjalanan kuliah itu, dan saya mulai menunjukkan ketertarikan di programming ini. Hampir saya pindah jurusan, tapi kalau pindah jurusan kan sayang kelas-kelasnya yang kemarin udah diambil itu bakal angus kan, jadi harus mengambil beberapa kelas tambahan. Akhirnya saya lanjutkan untuk menyelesaikan electrical engineering-nya itu. Terus sebelum lulus ini, pada tahun ketiga, saya ada magang nih. Magang di Indonesia, terus yang bidangnya sesuai dengan teknik elektro, bukan bidang komputer. Nah, magangnya ini ternyata, kan tujuan saya magang itu untuk tahu bagaimana sih rasanya kerja sebagai insinyur elektro gitu kan. Jadi waktu magang ini kebetulan tempatnya itu tuh suka ngirim saya ke pabrik-pabrik gitu. Saya ini bukannya pabrik itu jelek, tapi saya nggak cocok aja dalam suasana pabrik kayak gitu kan, karena panas, terus jauh dari rumah orang tua kan. Saya tinggalnya di Jakarta sama orang tua. Jadi kalau pabrik tuh kayak jauh, harus beberapa hari ke sana. Saya kurang cocok nih. Tapi saya juga bersyukur sih karena kesempatan internship itu mengajarkan saya kalau misalnya elektro tuh ada kemungkinan untuk kerja di pabrik, walaupun nggak semuanya bakal kerja di situ. Gitu kan. Akhirnya saya tahun 2016 lulus kuliah. Pas lulus kuliah ini, kan zaman-zaman mau cari kerja tuh. Nah, pas mau cari kerja, saya teringat lagi nih, zaman internship itu, kalau kerja sebagai elektro bakal dibawa ke pabrik. Saya nggak mau. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang teman SMA, yang pada udah mulai kerja juga, mereka bilang, ya pilihannya sih, kalau misalnya nggak mau ke pabrik itu ya cari konsultan yang di Jakarta. Tapi saya juga mikir ini ketertarikan terhadap komputernya sayang juga kalau misalnya nggak dilanjutkan ke arah situ. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan personal project. Ini waktu itu zamannya startup lagi booming banget sama orang-orang bikin aplikasi di handphone kan, Android. Jadi waktu itu saya sama beberapa teman saya, kita memulai project ini, bikin suatu aplikasi. Dan di sini tuh saya banyak belajar. Saya banyak belajar lebih dalam tentang programming, yaitu minat saya di situ kan. Saya rasa saya udah temuin minat saya itu di komputer lah. Bukan programming persis, tapi ada hubungannya sama komputer. Nah, tahun 2016 ini, setelah lulus, saya jalanin personal project. Habis itu, ini juga yang jadi turning point buat saya ya. Saya, kalau misalnya kalian tahu, ada TV series namanya Mr. Robot. Nah, Mr. Robot itu, Habibie udah ketawa-ketawa. Nah, Mr. Robot itu jadi ceritanya tentang satu orang yang kalau misalnya pagi sampai sore dia kerjanya sebagai konsultan cyber security, tapi kalau misalnya malam dia jadi hacker. Nah, ini tuh dalam episode pertama, 15 menit saya nonton pertama, ini udah tertarik banget nih. Wah, saya mau kayak begini nih. Bagaimana caranya? Akhirnya saya mulai Google online. Lihat nih, apa aja sih cyber security itu, terus kayak Google how to hack. Nah, abis nge-search how to hack itu, keluar kayak sertifikasi-sertifikasi yang mau diambil untuk belajar cyber security. Terus ada juga online course yang relatif murah atau yang gratis gitu kan. Nah, mulai dari situ akhirnya saya belajar nih cyber security sendiri. Belajar sendiri, habis itu kebetulan ada lowongan sebagai security engineer. Sebenarnya bukan security engineer sih lowongannya. Lowongannya itu sebagai InfoSec monitoring atau information security monitoring. Dan alhamdulillah saya pengetahuan saya cukup untuk diterima di kantor itu. Nah, jadi waktu masuk kantor ini kan pertama kalinya saya terekspos terhadap pekerjaan cyber security kan, yaitu sebagai monitoring. Dan waktu itu kerjanya tuh ya sesuai judulnya monitoring. Kita ada layar,
diliatin, kalau misalnya ada anomali, kita eskalasi, laporin. Nah, mulai dari situ, saya mulai kenal yang namanya komunitas. Komunitas ini adalah perkumpulan dari orang-orang yang menyukai sesuatu hal yang serupa. Contohnya komunitas security di Indonesia. Nah, Habibie juga Habibie juga anggota dari komunitas itu. Jadi saya kenal Habibie dari situ juga tuh. Nah, dalam komunitas ini, akhirnya wawasan saya lebih terbuka lagi. Kayak ternyata security itu nggak hanya yang kayak kita lihat di film, kayak ngetik-ngetik cepet, taunya udah dapat admin gitu kan, atau sekitar ngelihat layar monitoring yang seperti saya jalanin di kantor pada waktu itu. Nah, terus abis ngobrol sama teman-teman, kan mereka latar belakangnya beda-beda tuh. Ada yang security, dia ambil jalur A, ada yang jalur B, jalur C, jalur D. Nah, kebetulan saya tertariknya kepada suatu jalur, yaitu jalur yang kalau misalnya teman familiar namanya penetration testing. Jadi penetration testing itu adalah kita melakukan testing terhadap suatu aplikasi untuk dilihat ini bisa dihack atau enggak nih. Jadi kita mensimulasikan diri kita sebagai hacker, tapi kita kerjanya dari internal perusahaan itu. Nah, terus saya juga ambil beberapa sertifikasi yang mendukung jalur itu. Nah, ini kalau dilihat di sebelah kiri ini ada OSCP, Certified Professional, habis itu OSCE, Certified Expert. Ini dari satu perusahaan yang sama, tapi kedua sertifikasi itu dia pembelajarannya beda. Kalau yang OSCP itu, dia lebih ke network security. Nah, ini kan satu istilah baru lagi nih, network security. Habis itu kalau yang kedua, Certified Expert, dia lebih ke buffer overflow. Itu lagi tuh. Terus ada lagi CRAST, CRT, CPSA, ini dia sebenarnya mirip sama OSCP yang pertama itu. Terus yang terakhir adalah Extreme Web Hacking, ini dia tujuannya untuk nge-hack website. Nah, jadi tuh dari komunitas dan dari sertifikasi ini, akhirnya saya juga tahu nih, oh ternyata cyber security itu karirnya ada banyak banget nih pilihannya. Nah, pertama ini ada vulnerability assessment. Biasanya kalau teman-teman lihat di LinkedIn orang-orang tuh mereka tulis VAPT, yaitu vulnerability assessment sama penetration testing. Ini poin 1 dan poin 2. Nah, ini tuh dua hal yang berbeda ya. Saya mau bahas vulnerability assessment dulu. Ini tuh dia tugasnya melakukan apa ya? Jadi ada ini nih, ada list dari kerentanan-kerentanan pada suatu sistem. Habis itu kalau mau vulnerability assessment, dia akan mengatur prioritas mana dulu yang bakal diselesaikan. Jadi dia bakal bilang, oh ini kerentanan 1 prioritasnya 0, berarti harus diselesaikan dalam waktu 3 minggu. Yang kedua dalam 2 minggu, dan seterusnya. Terus yang penetration testing, itu yang tadi saya bilang, dia mensimulasikan sebagai hacker untuk melihat kekuatan security dari aplikasi ini. Terus yang ketiga ada lagi incident response. Incident response ini kerjanya setelah ada insiden. Jadi dia merespon terhadap suatu insiden. Jadi kalau misalnya satu perusahaan dihack, nanti datang tuh tim incident response, dia bakal ngelihat lognya. Oh ini penyerangannya masuknya dari mana, terus setelah dia masuk dia ngapain aja, data yang diambil apa aja, gitu kan. Terus kalau yang keempat, Security Operation Center, ini sebenarnya satu tim besar yang kerjanya adalah operation dalam hal banyak banget sih. Jadi misalnya dia mau memasang intrusion detection system. Jadi kalau misalnya ada yang coba hack nih, muncul alert gitu kan. Nah ini tim Security Operation Center bisa melihat itu. Jadi dia kerjanya tuh kalau teman-teman lihat di TV suka ada suka ada banyak layar-layar gitu kan. Nah itu tuh biasa Security Operation Center kayak gitu. Jadi layar yang satu untuk monitor aplikasi A, layar satu aplikasi B, dan seterusnya. Terus yang kelima, governance, risk, and compliance. Kalau misalnya yang tadi itu poin 1, 2, 3, 4 adalah technical dari security, tapi cyber security juga ada yang non-technicalnya. Jadi bukan yang kayak kita lihat di film-film, tapi kalau nomor 5 ini, governance, risk, compliance, atau GRC disingkatnya, dia itu tugasnya bikin policy dalam hal, dalam satu perusahaan tuh misalnya dibilang, kalau misalnya, ini
ini ya, yang paling gampang aja nih, kayak passwordnya harus 8 karakter, terus ada gabungan angka, kapital gitu kan. Terus dia juga mengatur resikonya, dan compliance. Compliance itu istilahnya seperti sertifikasi untuk ke perusahaannya, tapi sertifikasinya. Jadi misalnya satu perusahaan A, dia mau implementasi payment gateway. Nah, untuk ada payment gateway ini kan nggak sembarang orang bisa, kan, karena harus diawasi oleh OJK. Nah, OJK terus nanti dia bilang, oh harus sertifikasi misalnya ISO 27001. Nah, ISO 27001 itu kayak dia punya requirement, kayak oh perusahaannya harus A, B, C, D, E. Nah, tim GRC ini yang bantu perusahaannya itu untuk mendapatkan sertifikasinya atau supaya jadi compliant. Dan yang nomor 6, ini istilah yang paling terkenal, ada red team sama blue team. Nah, red team sama blue team itu, kalau yang red istilahnya untuk attack, yang blue untuk defense. Jadi sebenarnya yang red ini lebih mirip ke penetration testing, tapi kalau red team itu dia skopnya lebih luas lagi, sampai dia ada yang mulai social engineering. Jadi misalnya kalau saya mau red team ke perusahaannya Habibie gitu, saya nyamar nih nanti ke situ, saya menyamar sebagai karyawan dari perusahaannya itu, nanti nanya-nanya ini, akhirnya dapat informasi yang lebih gitu kan. Kalau blue team, kerjanya dia untuk pertahanan. Jadi pasang firewall, pasang antivirus, terus juga mungkin bikin sistem untuk mendeteksi serangan-serangan baru, atau misalnya bisa juga untuk nulis script automation. Nah, jadi tuh setelah ikut komunitas, akhirnya saya mengenal dari beberapa aspek cyber security, dan saya juga menentukan yang mana yang saya tertarik untuk melanjutkan lebih lanjut. Itu dengan ambil sertifikasi yang sesuai dengan tujuan saya itu. Nah, terus saya juga senang karena waktu zaman kuliah itu belajar komputer, bukan berarti ini cyber security nggak pakai ilmu komputer sama sekali, malah justru kepake banget. Karena cyber security itu kita nggak hanya dari luar nyerang ke satu perusahaan. Karena kalau misalnya kayak saya gini, kerjanya di dalam perusahaan kan. Berarti kita punya akses terhadap source code-nya itu. Source code dari aplikasi yang kita mau tes. Nah, dengan ada background programming sedikit, saya akhirnya bisa baca source code-nya itu seperti apa, dan bisa melihat flow-nya seperti apa, dan juga bisa menilai kalau misalnya codingannya kayak begini, itu bisa menjadi sebuah kerentanan. Jadi kayak begitu. Akhirnya ya saya sampai sekarang ini 3,5 tahun saya berkarir di security, dan saya masih senang. Saya juga senang banget ini di Infra Digital karena kita bisa sharing pengalaman supaya teman-teman ini bisa lebih tertarik ke security. Karena sekarang ini kan teknologi lagi zamannya booming banget kan. Kalian tuh jangan takut nggak bakal dapat kerjaan kalau security, karena ini menurut saya peluangnya besar banget. Karena semakin teknologi berkembang, itu kan mereka semua connect ke internet. Kalau dia connect ke internet, itu berarti orang-orang kayak asing itu bisa akses. Nah, maka itu mereka butuh orang untuk mengamankan sistemnya itu. Jadi cyber security sama perkembangan teknologi ini bareng-bareng naiknya. Jadi itu sekian aja dari saya. Semoga bisa memberi inspirasi kepada teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti boleh di sesi tanya jawabnya juga gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk yang disampaikan. Menarik sekali untuk pemaparannya. Dan sebentar kita mau lihat dulu apakah dari rekan-rekan media ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Mas Charlie. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke kita lanjut ke pembicara kedua, Mas Habibie Farid. Beliau adalah seorang application security engineer. Ini apa ya? Agak-agak technical nih. Sama-sama kok kayak Mas Fahri. Yang memiliki pengalaman bekerja tidak hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke luar negeri. Nah, menarik sekali nih, Mas Habibie bisa sampai ke Singapura dan Dubai katanya. Nah, kita mau dengar ya, pemaparannya seperti apa
perjalanan karirnya dan apa saja yang harus disiapkan untuk mencapai karir yang sampai saat ini. Ya, silakan Mas Habibi untuk pemaparannya. Ya, saya screen share dulu ya. Sudah terbaca sudah screen share? Ya, sudah kelihatan Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada tim Infra Digital dalam hal ini Mbak Debbie atas kesempatannya yang diberikan pada saya di acara yang luar biasa pada malam ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada partisipan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini gitu ya. Di sini saya ingin membawakan presentasi intinya berjudul My Personal Cyber Security Diary gitu ya. Di sini akan bicara mengenai diary personal saya pribadi ketika saya berada di Indonesia, di Singapura, dan di Dubai. Jadi ini bakal cerita mengenai itu full of story gitu ya. Mudah-mudahan menarik minat kalian semua. Sebentar, ini kok saya nggak bisa next. Oh ya, dah. Halo ya. Oh ya, saya lupa. Halo, nama saya Habibi. Tadi sudah dikenalkan juga. Dan saya senang bertemu dengan kalian semua secara virtual. Di sini saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai latar belakang saya. Saya itu adalah dulunya mahasiswa ITB, angkatan 2011, sarjana informatika. Lalu yang kedua adalah kebetulan saya lanjut ke master dengan spesialis kampanye informasi di ITB tahun 2015. Lalu dari kualifikasi atau sertifikasi, yang pertama adalah dari Offensive Security, OSCP dan OSCE. Untungnya Mas Fahri sudah menjelaskan, jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang gitu ya. Kasih juga kepada Mas Fahri. Terus CISSP dari ISC, lalu e-learn security untuk melakukan pen tester. Tadi sudah dijelaskan juga pen test khusus di bidang mobile. Lalu terakhir ada dari AWS Solution Architect. Nah, pengalaman kerja saya tentunya saya hanya menuliskan yang relevan saja. Jadi saya dulunya adalah pen tester perusahaan Singapura bernama Centurion Information Security. Jadi waktu itu tahun 2016 nih remote gitu ya kerjanya. Lalu kemudian saya pindah ke Singapura. Ini onsite, saya apply visa, saya tinggal di sana gitu ya. Dengan title Application Security Engineer. Nanti seperti apa nanti akan saya jelaskan gitu ya. Sebenarnya tadi yang sudah Mas Fahri bahas itu sudah saya katakan sudah mencakup semuanya gitu ya. Security Engineer seperti apa. Nanti bisa jelaskan ulang. Lalu saya pindah ke Dubai tahun 2018, nama company-nya adalah Pegby.tech, cerita mengenai fintech. Nah, jadi gini ceritanya. Latar belakang saya sebelum jadi full-time security engineer. Jadi gini, saya itu awalnya saya tuh nggak lulus langsung jadi security engineer itu nggak. Jadi sejak mahasiswa, saya itu bisa dikatakan buruh coding lah, software engineer. Maksudnya ngapain? Saya itu proyekan. Jadi saya sambil kuliah, saya sambil gawe gitu, sambil proyekan di beberapa lembaga. Salah satunya adalah lembaga mahasiswa ITB. Lalunya saya juga di Pemkot Bandung. Mungkin tadi Mas Romi tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah itu saya dulu di Pemkot Bandung. Dulu wali kotanya masih Pak Ridwan Kamil. Dan ada visi untuk mendigitalisasi kota Bandung gitu kan. Dan waktu itu belum ada JDS gitu ya, semacam JDS belum ada. Jadi masih dilempar ke orang-orang untuk melakukan itu gitu ya, development software. Dan juga di pemerintahan lain seperti Purwakarta. Lalu juga saya ikut juga ngambil proyek di swasta dan juga lomba-lomba. Jadi dari Komfes, Gemastik sama Inekta saya dulu ikut. Jadi awalnya tuh saya emang suka coding dan saya merasa saya itu bisa dan saya bisa menjual itu. Jadi saya waktu itu proyekan. Jadi nggak ada, saya waktu itu security saya itu benar-benar nggak ngerti gitu ya sama sekali, masih tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Nah dulu saya juga di kampus jadi sysadmin. Jadi bagi kalian yang di SMK biasanya kan rata-rata kan di sysadmin gitu ya, jadi admin network gitu ya. Saya punya teman SMK banyak yang kerja sebagai admin. Nah itu dulu saya juga begitu, saya juga dulu bantu di kampus sebagai sysadmin. Lalu, nah setelah itu kisaran di akhir tahunan lah, tahun 2015-an, tahun 2016-an, itu saya punya teman, kebetulan beliau itu adalah bisa dikatakan senior lah, pentest gitu ya, senior security gitu ya, di IDCIRT zaman dulu, sekarang mungkin udah dilebur gitu, jadi BSSN saya kurang tahu gimana nasibnya, tapi ada beliau, lalu kita bikin tim. Nah saya di sini saya di training, jadi saya sebenarnya sudah mulai berkecimpung itu ya karena ya Bapak ini gitu ya, saya banyak gitu ya, saya di training, lalu saya juga diikut sertakan melakukan infra pentest itu, diarahin dan lain sebagainya, ikut sampai ikut presentasi ke klien dan seterusnya. Nah dari situ, Mas Fahri, sorry,
suaranya bisa di apa mungkin dalam artian lebih slow ya. Soalnya ada beberapa peserta yang katanya terlalu cepat gitu mengikutinya. Oh, Mas Habibie saya. Oh ya, Ya, siap. Mas Vivi. Sorry ya, Ya, Mas. terima kasih atas itunya. Nah, jadi tadi ya, saya itu saya tuh terpeleset ke dunia cyber security. Itu sebenarnya dimulai dari teman saya tadi, dari Edi Sirti. Dia itu engineer, dia itu ahli pentest. Kita bikin tim, lalu kita melakukan pentest di beberapa perusahaan seperti di bank, di perusahaan swasta gitu-gitu. Nah, itu saya mulai dari situ. Nah, oke. Jadi itu semuanya bukan full time ya. Jadi semua itu saya lakukan ketika saya masih mahasiswa. Jadi saya aktif selain di organisasi, saya juga aktif di ya tadi proyekan seperti tadi. Nah, waktu itu ada klien, saya punya klien, itu intinya senang dengan kerjaan saya gitu ya. Jadinya saya itu kita waktu itu sering ngobrol segala macam, ngerjain proyek bareng-bareng dan seterusnya. Lalu tiba-tiba klien ini dia punya teman katanya, jadi teman waktu kecil. Saya punya teman waktu kecil ini, beliau sekarang sudah ahli security di Singapura. Dia bikin perusahaan baru, nyari orang, ceritanya begitu kan. Ini beneran nih. Terus, oh iya saya nggak punya pengalaman full time sih, saya cuman ya coding sama gini aja ya, saya begini-gini aja. Saya nggak ngerti tuh security apa, saya benar-benar nggak punya pengalaman. Lalu teman saya bilang, cobain aja gitu kan. Ya udah coba aja kamu apply. Ini apply, udah saya apply. Ternyata teman tadi ya si orang ini Singapura ini dibilang, oh bagus nih. Lamun ieu mah Jumat tuh bisa, lamun Jumat. Sebentar itu di mute dulu kali ya. Mas Habibie, sorry, ini karena Mas Charlie-nya mau rapat lagi meeting. Kebetulan Mas Charlie mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Iya, silakan. Iya, terima kasih teman-teman. Saya sebenarnya melihat ini seru banget nih. Saya mohon maaf sebelumnya, kontennya baik sekali. Saya izin ada call yang lain dengan kantor pusat. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Nggak bisa ikut sampai akhir, tapi saya percaya apa yang disampaikan oleh Mas Fahri, Mas Habibie bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Mas Charlie, ada satu lagi pertanyaan dari Jabar Express, Mas, dari media. Mungkin Mbak Deb bisa berikan pertanyaan. Saya bacakan ya. Ini pertanyaannya, andil apa sekiranya Mastercard dalam cyber security ini? Dan tujuan Mastercard sendiri dalam mendukung kegiatan ini apa? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Saya boleh jawab. Memang pada bulan Desember 2019, ketika kita bersama-sama melaunch Mastercard Academy 2.0, salah satu komitmen kita terhadap pemerintah Indonesia, waktu itu kita bersama dengan Kemenkominfo, bersama dengan Pak Menteri Johnny Plate, kita meluncurkan Mastercard Academy 2.0 ini dengan tujuan kita ingin mendigitalisasikan 100.000 digital talent di Indonesia. Nah, pecahannya 100.000 ini kita bagi lagi. Ada juga kerjasama dengan Infra Digital, yang tadi kita ingin menyasar sekitar 6.000 siswa-siswi SMK. Kita juga ingin menyasar UMKM. Kita juga ingin menyasar sebenarnya anak wanita melalui kegiatan STEM education. Jadi kira-kira komitmen kita sampai 3 tahun ke depan itu ingin mendigitalisasikan 100.000 talenta digital di Indonesia. Ini kita ingin sejalan sih sebenarnya dengan apa yang pemerintah Indonesia lakukan untuk menambah digital talent di Indonesia. Kira-kira itu jawaban saya dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan lain, monggo boleh dikumpulkan, dikirimkan by email ke saya pun nanti saya akan respon. Mbak Debbie juga boleh share kontak email saya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Pak Charlie. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, kami akan berikan secara tertulis ya. Yes, monggo. Baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat malam Mas Fahri. Sampai ketemu lagi. Iya, mari.
Jadi saya lanjut ya. Mas Habibie bisa lanjut, silakan. Mungkin Iya. agak pelan ya Mas Habibie karena kayaknya terlalu cepat nih Mas. Oke, siap. Oke. Silakan. Tadi sampai cerita saya apply. Nah, jadi waktu itu saya apply dan kata orang Singapurnya, dia bilang, wah ini bagus nih karena saya bukan nyari orang yang security engineer betul-betul. Saya bukan orang yang ahli duluan, tetapi saya nyari orang yang punya basic IT yang kuat. Seperti yang dia bisa memprogram dan dia mengerti kebetulan karena saya dulu admin. Jadi saya ngerti lah cara megang server dan lain sebagainya. Nah dari situ saya dipanggil untuk interview dan dikasih challenge. Challenge-nya waktu itu adalah CTF. Jadi CTF itu adalah capture the flag. Capture the flag itu adalah intinya lomba di mana kita ngambilin flag, lalu nanti kita taruh, nanti ada skornya, yang paling tinggi yang menang. Nah, kebetulan saya menang. Jadi ada 8 orang partisipan waktu itu dan saya menang. Nah, saya waktu itu akhirnya saya di-hire. Di sini remote pentest ya. Jadi saya tuh melakukan kerja tuh remote dari Bandung waktu itu. Perusahaan di Singapura. Nah, tadi seperti yang saya katakan, saya sudah memiliki dasar pentest, tapi tentunya waktu itu saya juga masih di training. Jadi seperti yang saya katakan, mungkin tadi juga ada cerita bahwa memang nggak harus jago banget awalnya, itu nggak juga sih. Ada beberapa company yang juga menurut saya dia itu bisa menerima talent yang baru, yang baru belajar seperti saya waktu itu, dan juga bisa di training. Yang penting kata beliau adalah core IT-nya kuat. Kira-kira seperti itu. Dia ngerti software engineering, dia begini, dia ngerti core-nya. Itu yang paling penting, logiknya bagus. Seperti itu kurang lebih. Nah, dan juga saya tambahan, saya ada platform namanya linkedin.com, di mana kita bisa upload semua CV, produk-produk kita, portofolio kita, yang tentunya nanti recruiter dari seluruh dunia bisa membaca portofolio kita, lalu kalau tertarik, ya bisa gitu kan ya, ya bisa juga kita dikontak untuk opportunity yang baru gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada kejadian di mana company saya itu, perusahaan saya yang tadi, dia itu memutuskan untuk jadinya melakukan proyek internal, jadinya khusus untuk Singapura dan juga khusus untuk internal pentest, sehingga orang remote seperti saya itu nggak bisa gitu ya tentunya, karena nggak bisa, jadinya saya harus pindah. Nah di sini saya apply ke perusahaan namanya Aselion, intinya adalah sebagai security engineer. Ngapain sih security engineer? Mungkin boleh saya ulang. Tidak hanya melakukan pentest atau melakukan testing terhadap security dari sebuah produk, tetapi kita juga melakukan namanya code review. Jadi kita nge-review kode. Dan juga waktu itu saya juga ngebantuin customer service untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan user. Misalkan, ini sudah dites belum? Oh, ini saya begini. Ya, ini sudah dites. Bisa di-mute dulu. Ya, ini sudah dites belum? Ini udah apa dan lain sebagainya. Which is itu waktu itu saya cukup banyak gitu ya kerjaannya di bidang support. Lalu banyak meeting. Jadi setiap bikin produk, setiap bikin fitur itu ada aja. Misalkan ini harus di-meetingkan, ini harus dirapatkan. Akhirnya rapat dengan 2 tim yang lain. Yang satunya di Amerika, satunya di Ukraina. Waktu itu saya meeting karena biar semuanya cocok. Kita dari Singapura meeting jam 10. Dari Amerika dia berarti jam 7 pagi, di Ukraina kisaran siang atau sore. Jadi begitulah kurang lebih. Nah, dan waktu itu juga banyak kerjasama dengan auditor, terus pentest dari eksternal dari luar, terus juga rekrutmen. Zaman dulu kalau kalian pernah dengar namanya ransomware WannaCry, sebenarnya mulai dari situ kejadian itu, event itu, Singapura tiba-tiba itu banyak sekali buka lowongan sejak kejadian itu. Saya itu sering bahkan pernah diajak dinner sama seseorang senior manager dari sebuah perusahaan konsultan security, yaitu menawarkan jabatan pentester juga, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itulah kehidupan saya di Singapura gitu ya. Saya di sana waktu itu kantornya di Kembangan. Kalau buat yang pernah ke Singapura, daerah Kembangan gitu ya. Nah ini intermezzo foto saya waktu itu di Singapura nih, tim kecil kita. Nah ini saya nih pakai baju batik sebelah kanan nih, yang agak botak dulunya gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah inilah tim kecil saya waktu di Singapura.
Waktu itu perusahaan cukup besar sih, ada ratusan orang, yang di Singapura ada sekitar berapa puluh, sisanya di Ukraina sama di Amerika. Nah, saya ada kondisi di mana waktu itu di Singapura saya tuh susah. Jadi begini ceritanya. Pertama, saya tuh di Singapura merasa itu panas. Panasnya panas banget gitu loh. Jadi kayak kalau nggak cuma panas tapi keringetan gitu kan. Jadinya waduh pokoknya nggak suka lah gitu kan panas kayak begitu. Dan kedua adalah makanannya saya kurang suka. Kalau mohon maaf banget nih buat orang yang mungkin suka ke Singapura main suka makan. Kalau saya di sana agak kurang cocok. Nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin nggak ada micin gitu kali ya. Nah, jadinya saya waktu itu ada tawaran dari LinkedIn. Nah, ini seperti saya bilang, saya dapat tawaran dari LinkedIn. Japri dari recruiter, ini ada nih opportunity ke Dubai, mau nggak gitu? Nah, yang perlu kalian tahu adalah Dubai itu tidak harus sama dengan bisa bahasa Arab, oke? Kalian juga misalkan kalau ada opportunity misalkan ke Belanda itu banyak buka, UK, Inggris itu juga banyak buka. Itu nggak harus kalian bisa bahasa Belanda. Kalau ke Swedia, kalian nggak harus bisa bahasa Swedia. Jadi seperti itu, sama dengan Dubai, nggak harus bisa bahasa Arab. Jadi tentunya semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, waktu itu saya keterima, dan mungkin gini, ceritanya begini, ini tuh startup kecil, jadi mungkin kisaran 30 orang saja gitu ya, yang ada di company ini. Karena startup kecil, jadi kita ada departemen, itu kita tuh ngurusin semuanya, mulai dari security-nya, mulai dari misalkan masalah DevOps, infra, server, termasuk juga support misalkan bahkan ada kayak komputer rusak, kita yang benerin dan lain seterusnya. Itu kita tuh ngerjain semua hal jadinya gitu kan, selain masalah pemrograman. Nah, waktu itu ya mungkin saya maklum karena perusahaannya kecil ya, jadi memang kalau di perusahaan startup ya tentu belum se-mature misalkan perusahaan-perusahaan besar yang dia sudah ada definisi jelasnya, oh ini jalur security yang ini ke sini ada red team, blue team tadi yang sudah Mas Fahri jelaskan, ya di ini perusahaan kecil itulah akibatnya gitu ya. Kalau kerja di perusahaan kecil, kalian bisa harus di-expect kerja semuanya gitu ya, kerja semua hal gitu ya. Nah, bekerja dengan engineer dari lebih dari 14 negara. Jadi ini yang sebelah kiri tim saya nih ya. Ini saya waktu saya masih mau udah jadi last day, jadi kita foto bareng, terus saya ditunjukin kayak begini gitu ya. Nah, ini saya pakai batik by the way. Ini aja dari benua Afrika aja itu ada 3 orang, jadi kayak dari Nigeria, dari Afrika Selatan, sama dari Kenya gitu ya. Belum dari negara lain banyak gitu ya, dari Rusia ada, Filipina ada, 14 orang gitu ya. Dan ini kecil ya, cuma segini aja gitu orangnya gitu kan. Maka jadi waktu itu departemen saya security dan tetek bengek itu semuanya ya kita yang ngerjain. Sebelah kanan saya ingin sedikit, ini intermezzo sedikit ya. Saya ingin klarifikasi sedikit. Jadi kalau kalian yang sebelah kanan ini gambarnya, itu saya lagi foto, lagi liburan ke Burj Khalifa. Jadi saya ke tower ke atas gitu ya, ke lantai 128. Nah, saya ke lantai 128 itu, saya emang ngide pengen cobain pakai baju tradisional Arab gitu ya, gitu kan. Nyobain gitu kan. Seperti yang kalian lihat di belakang, nggak ada satupun orang yang pakai baju tradisional Arab. Oke, jadi memang begitulah. Ketika kalian ke sebuah negara, terutama Arab gitu ya, itu nggak ada, kalian ntar harus pakai bisa bahasa Arab, ntar harus begini. Ada teman saya bilang, wah ini kamu ntar naik onta ke kantor, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Di sini mobilnya keren-keren, Lamborghini itu banyak. Nah, di sini juga ini ide yang menurut saya juga kurang bagus ya, karena kan muka saya bukan orang, maksudnya nggak cocok gitu ya. Kalau misalnya kayak Mas Fahri gitu kan, itu kan cocok banget ya. Jadi ya harusnya itu. Kalau saya waktu itu pakai ya dilihatin orang-orang gitu ya. Jadi bukan ide yang bagus, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya adalah saya ingin menunjukkan bahwa ini tuh negara, kalau bicara Dubai ya, bicara Emirat, ini negara liberal, negara open. Kalian bisa apply, nggak akan khawatir kalian harus bisa pakai baju Arab, bahasa Arab, bahkan harus Muslim itu nggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apa sih persyaratannya? Tadi kan bicara mengenai persyaratan menjadi seorang cyber security. Ini menurut saya bisa salah, bisa betul. Oke. Yang pertama adalah menjadi seorang security engineer di bidang teknis itu yang tentunya ini secara general kalian punya LinkedIn, punya portofolio, kalian pernah ngerjain ini, pernah ngerjain itu, pernah ngerjain ini. Itu kalau bagus, kalau memang banyak itu akan menarik perhatian walaupun mungkin enggak langsung berkaitan dengan security begitu ya. Yang kedua adalah coding. Ya memang sih nggak harus memang bisa memprogram enggak, tapi bisa lah minimal program simple atau tahu bagaimana cara membaca kode atau program seperti itu. Lalu pernah pegang server atau infra. Menurut saya sangat sunnah
sangat ya opsional karena nggak semuanya kalian itu kalau di hire itu megang server itu nggak gitu kan. Rata-rata memang kalau nggak memprogram atau nggak yang ngetes, kira-kira seperti itu. Lalu ngerti detail semua item, semua term gitu ya, atau nerdy. Yang begini, nah kalau misalkan kalian sudah bisa menjelaskan ini semua gitu ya, dengan detail, dengan betul, dan lain sebagainya, mungkin kalian akan lolos interview dengan mudah. Jadi, saya sedikit cerita gitu ya. Waktu itu saya nge-apply di Facebook. Apply karena memang ada recruiter nawarin, ini ada opportunity di Facebook, apply. Oke, udah. 15 pertanyaan, ini apa, lengkap gitu kan, definisinya detail segala macam. Udah gitu kan, dibilang begini, wah mas, ini ada kiranya ada 2 soal yang poinnya cuma setengah nih, gitu kan. Jadi kan berarti 14/15 gitulah ya, kira-kira seperti itu. Saya kan seneng dong, wah 14/15 nih, bagus dong gitu kan. Ternyata rekruternya bilang, si rekruternya bilang, ya ntar lihat deh gitu kan. Jadi kayak dia lemes gitulah. Besoknya saya dibilang nggak lolos, gitu kan, nggak lolos interview. Saya tanya ke teman saya yang dia lolos interview tahap 1 itu tadi. Oh, kalau saya memang kebetulan dikasih tahu betul semua. Jadi harus betul semua ternyata. Waduh ya berarti ya memang mungkin harus ngerti detail gitu kan ya. Definisinya apal dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak tahu juga. Dan ini banyak kejadian saya digagalin gara-gara bukan karena kode interview, bukan karena macam-macam, tapi karena satu definisi yang kurang aja dari banyak pertanyaan itu saya langsung gagal. Nah, which is ini juga bisa jadikan kita challenge gitu ya buat kita bersama. Saya pun yang sudah lama di bidang security juga digagalin karena masalah definisi gitu ya. Jadi kita harus sering tetap up to date, kita harus termotivasi untuk belajar terus, kira-kira seperti itu. Ini tentunya slide khusus buat kalian yang ingin keluar negeri. Hati-hati, oke? Waspada harus ketika keluar negeri, tapi kalau takut ya janganlah gitu. Apa? Visa sama dengan warga negara kelas 2. Jadi bisa dikatakan ketika kalian kerja di luar negeri menggunakan visa, itu tentunya privilege kalian tidak akan setinggi kalian hidup di Indonesia. Enak loh di Indonesia, maksudnya kalau kalian warga negara Indonesia, di Indonesia itu enak. Sedangkan kalau misalkan di negara lain ya susah, maksudnya mau kemana-mana aksesnya susah. Di sini kalian kumpul sama teman gampang, terus akses kemana-mana gampang, dan tahu celah-celah di Indonesia bagaimana. Kalau di luar negeri susah. Yang kedua, ini terkait dengan perusahaan. Jadi kebiasaan buruk perusahaan gitu ya. Misalkan job nggak sesuai dengan kontrak. Ini ada nih teman saya dari Armenia gitu ya, negara Armenia. Jadi waktu itu ada lowongannya berbicara mengenai tech lead, technical leader, tapi udah dia itu sudah tanda tangan kontrak, sudah resign, sudah relokasi, sudah kontrak dengan apartemen, semuanya udah selesai. Pokoknya dia udah kerja gitu mulai gitu ya. Sebulan kemudian tiba-tiba perusahaannya bilang, waduh kita lagi butuh ahli di Android nih, kamu bisa nggak memprogram Android? Akhirnya tanda kutip dipaksa teman saya itu kan, dipaksa untuk ngoding Android. Akhirnya nggak sesuai dengan kontrak. Akhirnya yang terakhir saya tahu tentunya karena saya juga udah keluar, ada apa-apa segala macam, tiba-tiba teman saya katanya dipecat, saya nggak tahu. Tapi intinya begitu, hati-hati. Yang kedua adalah ya culture yang toxic. Tentunya namanya kerja tuh enak ya kalau misalnya punya teman, punya budaya, culture yang sama. Kalau beda tuh susah. Nah ini ketika kalian kerja di luar negeri, itu menyamakan culture tuh nggak gampang loh. Kalau misalkan cuma sekedar bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan menyamakan culture tuh sangat susah. Dan tentunya adalah cek dan recheck dari term, dari fleksibel. Dan unlimited holidays, yang gini-gini hati-hati. Bisa aja pas masuk nggak fleksibel ternyata gitu kan. Ya itu bisa terjadi juga. Dan yang terakhir, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kalian tertipu gitu ya. Banyak kasus terutama di Arab itu namanya human trafficking. Itu hati-hati. Saya itu nanti akan saya share kontak saya. Saya itu selalu online. Saya itu suka share ke teman-teman. Ini kontak saya. Kalau ada apa-apa, misalkan dalam artian dia coba apply ke perusahaan, terus ada aneh-aneh segala macam, coba kita ngobrol dulu deh sebelum kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, inilah kontaknya. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi waktu itu dari Dubai saya pulang ke Indonesia, sekarang saya lebih ke arah project based. Saya punya klien orang US memprogram software developer, saya memprogram aplikasi, dan juga ya udah banyak email masuk
baik dari email, Telegram, LinkedIn itu nanya-nanya mengenai visa, mengenai bagaimana cara menjadi security engineer dan lain sebagainya itu dari dulu sampai sekarang, dari ya setahun yang lalu lah gitu. Sehingga ya mungkin teman-teman bagi yang ingin tertarik, ingin info lebih lanjut, ya dipersilakan. Paling seperti itu. Oh ya, terakhir slogan terakhir dari saya sebagai security engineer, saya bisa katakan itu enak banget. Oke, supply sedikit, demand banyak. Dan yang paling penting kalau di luar negeri itu gaji gede banget. Oke, itu yang paling penting itu mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kalian semua. Kira-kira seperti itu. Oh ya, ya paling gitu aja ya. Makasih banyak buat perhatiannya tadi. Maaf kalau misalnya kecepatan karena memang slide-nya agak banyak yang ingin saya share. Jadi ya gitulah. Saya kembalikan ke MC Mbak Debbie, silahkan. Ya, terima kasih Mas Habibie. Menarik sekali nih pemaparannya. Kalau saya bisa highlight dari kedua pembicara kita, ada benang merahnya nih sebenarnya. Yang pertama, memang untuk ada di karir di titik yang saat ini, ada kompetensi-kompetensi khusus yang harus dicapai begitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat, baik itu dari segi pendidikan, maupun dari segi misalkan ambil sertifikasi. Ya. Ini kayaknya sejalan nih dengan teman-teman yang saat ini mengikuti training cybersecurity. Ada 10 minggu mengikuti sertifikasi, dan nanti di akhirnya, 10 minggu mengikuti training tentang cybersecurity, kebetulan nih Komtia Caisa Plus, dan juga di akhir nanti ada mengikuti sertifikasinya. Gitu. Dan ini bagian dari peningkatan kompetensi. Dan juga memang dari pembicara kita kelihatan ada keinginan untuk meningkatkan diri ya secara kemampuan gitu ya. Mau selalu belajar. Baik, teman-teman silakan kalau sudah ada pertanyaan. Kebetulan tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab di chat. Mungkin saya juga bisa mention untuk beberapa rekan-rekan media yang sudah ada di sini, teman-teman dari Kompas, Gatra, Jawa Pos, Tempo, dan yang lainnya. Silakan jika ada pertanyaan bisa juga disampaikan kepada mungkin Infra Digital ataupun pembicara kita yang saat ini ada. Baik. Ini beberapa pertanyaan mungkin saya bisa bacakan. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu nih. Mas Fari dan Mas Habibie. Ini kondisinya contohnya nih ya Mas ya. Contoh nyatanya seorang pelajar SMK yang memang belajarnya di bidang TIK. Jadi secara kompetensi ini sudah ada begitu ya. Sudah dilatih di sekolah. Karena memang SMK lebih banyak praktek dibanding teori. Dan sudah mengikuti training cybersecurity ini. Dan di akhir misalkan dapat nih sertifikasi Komtianya. Untuk yang seperti itu, kira-kira ketika anak ini atau siswa ini, pelajar ini sudah lulus jadi fresh graduate itu, kira-kira ketika melamar pekerjaan, kalau dilihat karir path-nya gitu ya, posisinya sebaiknya sasaran targetnya masuk di mana dulu sih? Apakah ada untuk contohnya seorang pelajar SMK dengan tambahan kompetensi yang tadi itu? Kalau dibilang cyber security mungkin terlalu tinggi ya, tapi mungkin sebelum ke arah sana ada baby step-nya nggak? Awalnya itu sebaiknya apply apa dulu? Silakan, mungkin Mas Habibie kalau mau jawab dulu, silakan. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya sebelumnya ini selamat ya buat yang telah menyelesaikan pelatihan, itu sangat baik menurut saya untuk mengawali karir kalian sebagai seorang security engineer. Tadi seperti Mbak Debbie katakan bahwa apakah ada baby steps-nya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah sebenarnya ketika kalian sudah memiliki portofolio yang bagus, lalu ditambah lagi tadi dengan training seperti ini, dan memang kalian sudah bisa memiliki knowledge yang cukup di perusahaan tersebut, kalian bisa langsung jadi security engineer. Tidak perlu ada baby steps. Beda dengan zaman saya, memang tadi saya cerita saya jadi software engineer segala macam. Zaman dulu nggak ada orang bicara tentang security, terus terang aja. Pelatihan seperti itu sama sekali nol. Saya aja nggak tahu apa itu security segala macam, saya nggak paham. Jadinya tentu akan berbeda gitu ya. Nah, jadi tentunya sekali lagi saya katakan bisa memungkinkan apabila memiliki portofolio dan knowledge yang bagus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti jangan minder dulu ya. Sebenarnya bisa di-apply di posisi itu begitu ya, dengan kompetensi yang ada. Baik, terima kasih Mas Habibie. Mas Fahri, silakan.
Iya. Mungkin ada pendapat yang lain atau ada tambahan, silakan. Saya mau nambahin sih, yang pertama jangan minder, itu poin yang sangat penting ya, karena kita jangan selalu melihat kayak wah dia jauh lebih pintar dari kita, saya nggak pantas nih kayak untuk diskusi sama dia. Itu ternyata enggak. Kalau misalnya kita kenal lebih dalam tuh dia juga ternyata begitu-begitu aja. Jadi kayak ada dia nggak taunya, ada yang dia lebih tahu, ada juga yang kita lebih tahu dari dia sesuatu gitu kan. Nah terus kalau misalnya yang Komtia ini kan saya lihat-lihat dia bagus banget programnya, karena pertama background anak SMK ini kan dia lebih ke praktek daripada teori kan. Jadi dia kalau praktek itu jadi skillnya tuh udah langsung terbukti gitu, dibanding kalau misalnya teori hafalan kan. Teori hafalan tapi orang belum tentu bisa praktek, tapi kalau praktek mayoritas bisa teorinya. Nah ini juga Komtia banyak prakteknya. Kalau misalnya menurut saya mau coba dari awal gitu ya untuk security, ini sih ada posisi biasanya namanya analis gitu, tapi tergantung juga perusahaan. Kayak perusahaan saya gitu kan namanya dulu yang saya kerjain ini Information Security Monitoring. Sampai sekarang title-nya masih itu, sebenarnya bukan Security Engineer. Jadi kayak jadi itu title sebenarnya nggak ngaruh sih. Yang penting kayak kalian udah di dalam situ, nanti kalau misalnya kerja sebagai analisnya suka ya kan, kalian bisa ide ini, oh ternyata ini tuh bisa lebih bagus kalau kita melakukan hal ini. Nah, itu input-input ide itu juga bisa menambah wawasan kalian dan memotivasi kalian untuk belajar. Jadi itu intinya masuk aja posisi apapun yang bisa diterima, baru dari situ kita kreasi sendiri. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Rekan-rekan yang ada di sini, silakan kalau mau bertanya langsung bisa raise hand, bisa dipilih, ini ada feature raise hand. Nanti kita coba buka mic-nya. Nah, ini banyak sekali yang tanya sosial media. Mungkin itu dulu ya. Mungkin saya buka termin pertama untuk 3 pertanyaan. Ini ada beberapa yang memang tadi sudah dijawab dan ada beberapa yang ini belum dijawab. Mungkin saya bacakan dulu ya. Sebentar. Yang pertama, untuk kedua pembicara kita boleh tidak di-share untuk link sosial medianya untuk nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, ini ada tadi. Udah. Boleh, silakan Mas Habibie dulu. Boleh? Sudah tadi kan yang di slide terakhir? Boleh disebutin lagi nggak, Mas? Oh iya, saya screen lagi aja ya. Ya, boleh. Silakan. Ntar dulu. Mana? Sebentar, ini nggak bener nih. Kasih apa linkin sama Instagram kali ya, 2 itu. Iya, boleh. Instagram boleh, siap. Apa linkin aja? Udah saya taruh aja di everyone ya. Boleh. Sebenarnya Telegram sama ID Telegram sama LinkedIn sama semuanya Habibie Farid kalau saya. LinkedIn, Telegram, Instagram sama semua. Ya, ini untuk rekan-rekan yang ingin berjejaring, networking, dan bertanya-tanya setelah ini, silakan bisa connect di LinkedIn, pun follow di Instagram. Sudah ya, ini kedua pembicara sudah memberikan di kolom chat. Ini udah ada yang ini nyapa di Telegram, ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang pertama, ini yang kedua ya berarti ya. Dari Tegar Virgiawan, langkah awal yang bisa dilakukan apa sih Kak untuk masuk ke karir cyber security? Berarti ini kayak awalnya itu harus ngapain dulu gitu. Mungkin itu ya maksudnya. Ya, Mas Fahri mau jawab, silakan. Kalau misalnya saya berkaca pada pengalaman pribadi, itu langkah awal saya masuk ke security adalah pertama belajar online dulu sendiri kan, paling nggak punya pengetahuan dasar sampai bisa dipanggil di interview. Karena menurut saya itu kenapa saya selalu menekankan interview untuk kerja, karena menurut saya pas sudah kerja itulah baru saya terbuka terhadap kemungkinan jalur-jalur cyber security yang lainnya. Karena sebelum saya mulai kerja itu saya hanya mikir cyber security adalah hacker jahat
ngehack, udah begitu aja. Saya nggak tahu kalau misalnya ada bagian incident response, governance risk compliance dan lain-lainnya itu. Jadi saran saya adalah belajar dulu sedikit seminimum mungkin untuk bisa diinterview dan akhirnya dapat kerja. Atau misalnya mungkin juga bisa sebelum mau kerja, misalnya masih kuliah nih atau masih SMK, bisa ikut komunitas. Ini karena COVID sih kita jarang meet up, tapi kalau misalnya sebelum COVID dan pasti nanti setelah COVID juga kita sering kumpul-kumpul, paling nggak 1 bulan sekali gitu kan. Kalian juga bisa mampir, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Dari situ juga menurut saya sama dengan bekerja, terbuka wawasannya. Karena kalau kita ngobrol, kita bertukar pikiran sama orang lain itu, nanti dia cerita dia di kantornya lagi ngerjain A, B, C gitu, dan orang lain ngerjain D, F. Jadi kita lebih punya bayangan tentang security. Itu sih menurut saya. Mbak, masih di mute itu suaranya? Iya. Masih di mute. Terima kasih Mas Fahri. Mas Habibie ada tambahan? Silakan. Kalau bicara dengan langkah awal ya, langkah awal itu kalau menurut saya itu agak sedikit gini ya. Bagi saya adalah banyak jalan menuju Roma gitu. Ada 1000 jalan menuju Roma gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan langkah awal seperti apa, salah satunya adalah yang tadi Mas Fahri katakan itu sudah sangat bagus gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jalan yang lain. Tadi saya juga awalnya juga dari software engineer biasa, lalu dapat teman dan lain sebagainya. Jadi menurut saya gimana caranya mendekatkan langkah-langkahnya ke cyber security. Kalau saya boleh sarankan dari kita coba domain-domain seperti back-end atau infra megang server atau bagian security itu sendiri, nah itu boleh. Nah, tadi cari komunitas itu betul. Cari mentor tuh menurut saya priceless, karena memang itu kalau kalian hanya belajar sendiri, betul-betul sendiri tanpa ada mentor, tanpa ada komunitas, itu rasanya sangat sulit. Tadi saya sudah berkali-kali cerita gimana caranya saya bisa tiba-tiba terpeleset, saya tidak punya keinginan di security engineering dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi security engineer. Itu karena saya terpeleset karena teman saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi perluas network, komunitas, dan tentunya belajar gitu, dan ya insya Allah bisa lah sampai sana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, jadi network itu memang penting ya. Salah satunya kalau Mas Habibie mention di LinkedIn ya, itu sesuatu yang cukup langkah awal setidaknya mungkin di situ dulu ya. Kebetulan para peserta cyber security training kemarin sudah sempat mendapatkan training untuk membuka account LinkedIn. Nah, itu mungkin bagus. Dengan portfolionya ya, berarti ya Mas. Jangan hanya ditinggalkan begitu aja. Silakan diisi portfolionya dan mulai networking gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Kania SMKN 1 Cibinong. Kak, kalau mau coba dapetin sertifikasi, ada web atau tidak? Kalau ada, di mana? Nah, karena kan dua pembicara kita, kalau dilihat tadi sertifikasinya cukup banyak ya, mengambil lebih dari 1 malah. Nah, itu gimana sih caranya awalnya? Mungkin bisa diceritakan ya. Mas Habibie mau jawab duluan, silakan. Mas Farid duluan, silakan. Oke, baik, silakan Mas Farid. Sorry, tadi pertanyaan apa? Boleh diulang? Tentang sertifikasi nih, Mas. Kalau ambil sertifikasi, itu ada websitenya atau tidak? Dan kalau ada, di mana? Pengalaman yang sebelumnya gimana, Mas? Ada websitenya. Tergantung mau sertifikasinya apa kan. Kalau misalnya yang saya ambil itu offensive security, berarti websitenya harus ke offensive security. Kalau misalnya CompTIA, websitenya ke CompTIA. Kalau misalnya ke SANS, websitenya ke SANS. Jadi tergantung kalian tuh mau belajarnya apa. Karena banyak banget sertifikasi di luar sana tuh banyak banget. Ada yang itu diakui akreditasinya, ada yang orang-orang biasa bikin, kayak misalnya saya bikin course online terus nanti keluar sertifikat gitu kan. Tapi kan yang penting pengetahuannya itu. Jadi kalian tuh mau belajarnya apa, itu dulu sih pertama. Baru nanti ditentuin ambil sertifikasinya yang mana. Oke. Baik, terima kasih Mas Fahri. Mas Habibie ada tambahan? Jawabannya sama. Tapi kalau saya boleh rekomendasikan, jadi gini, ada 2 hal. Jadi kalian bisa menjadi teknikal, kalian bisa menjadi bagian manajemen. Kalau teknikal, saya sangat sarankan dari dulu adalah selanjutnya gitu ya, ini agak sedikit advance, yaitu adalah offensive security. Boleh saya tulis di sini. Saya tulis di everyone di chat ya.
Jadi kita berdua bukan sales dari offensive security ya. Kita ngasih tahu ini bukan karena dibayar gitu ya. Karena emang itu bagus. Itu emang industri standar. Semua orang tuh nanya, semua orang tuh nyari. Lalu kalau misalkan manajerial, saya bisa ambil dari ISC 2. Ini bagus, misalkan kayak CSSP, ini menurut saya bagus. Nah, itu bisa di Google, itu ada websitenya. Nah, paling dari situ, itu dulu sih. Satu lagi yang teknikal yang bagus menurut saya dari e-learn security, tapi ya oke lah, dua ini cukup ya. Jadi dari technical, offensive security, itu kalian harus, ya kalau bisa lah ambil gitu ya. Kalau manajerial, kalian suka ngomongin masalah manajemen dan lain seterusnya, yang mana kita berdua ini juga bukan orang manajerial gitu ya. Tapi kalau saya bisa memberikan saran itu dari ISC. Salah satunya CISSP, kira-kira seperti itu. Kalau ini ada yang bilang, sebentar, tambahan lagi nih. Ini kalau dibilang Udemy. Udemy itu untuk kelas oke, untuk belajar, tapi nggak akan ditanya di interview gitu ya. Oh, kamu menyelesaikan Udemy course itu enggak. Tapi untuk pengetahuan itu bagus. Ini saya sambil baca-baca chat nih. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Kalau yang tadi berarti ini website untuk sertifikasi ya, Mas ya? Iya. Beda sama kalau belajar ya? Karena ada pertanyaan juga nih menyambung yang tadi. Mungkin bisa disambung nih, Mas Habibie, ada nggak website belajar tentang cyber security atau komunitasnya? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di sini. Komunitasnya ya itu yang Mas Fahri yang kita punya, maksudnya ya itu yang komunitas kita ya Mas Fahri ya? Ya, itu doang yang kita punya. Iya. Karena di Indonesia yang kita tahu cuman itu ya. Iya, itu masalahnya. Jadi ya yang kita coba itu, dan kalau misalnya memang ada yang tertarik, kita bisa invite, nggak ada masalah kok. Saya rasa itu publik ya, saya semua orang bisa join kan ya. Iya, publik kok. Nanti dari situ ada yang dibikin lebih spesifik lagi, ada yang khusus ini, khusus itu. Saya juga nggak join semuanya, saya cuma join yang publik aja, yang saya tertarik yang mana gitu. Iya, betul. Banyak kok kita, komunitas Telegram banyak banget. Saya juga nggak ikut semuanya. Iya. Berarti lebih dari satu ya, Mas ya? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke, baik. Nanti mungkin ada yang mungkin Mas Fahri atau Mas Habibie boleh tuliskan di kolom chat mungkin ya, kalau teringat beberapa komunitas yang tadi. Karena ada yang tanya nih, mungkin bisa di-share rekomendasinya itu apa, karena mungkin ini pasti untuk publik ya, tidak mungkin yang berbayar atau seperti apa gitu. Maksudnya teman-teman bisa ikut. Yang mana kira-kira ya Mas Fahri ya? Saya yang publik, yang betul-betul saya untuk general ini saya bahkan bingung juga gitu ya. Ya mungkin Mas Fahri yang lebih lama. Iya. Kayaknya saya sih diinvite sama Mas Fahri kayak dulunya. Itu saya share CDEV sih, Cyber Defense. CDEV, oke. Dia di ini komunitas ini ada websitenya juga. Websitenya dia suka ada video-video. Jadi kan dia suka bikin webinar sendiri, videonya di posisi itu. Jadi bisa belajar juga di situ. Sama kenalan orang-orangnya, nanti kalau meetup berikutnya bisa ikutan. Ya, baik, untuk rekan-rekan bisa lihat langsung ya di kolom chat, ini ada beberapa rekomendasi yang bisa nanti dibuka untuk komunitas, di situ bisa belajar tentang cyber security-nya. Baik, kita buka yang termin kedua untuk 3 pertanyaan. Kalau ada yang mau langsung speak up atau bicara langsung, nanti mic-nya kita bisa buka, silakan bisa pilih untuk raise hand. Kalau memang ada yang mau langsung bertanya. Ya. Kalau tidak, saya kembali ke pertanyaan di kolom chat. Sebentar. Ini banyak yang bertanya tentang kuliah atau jurusan yang dipilih. Ya, ini lebih dari 1 pertanyaan malah. Mungkin nanti bisa Mas Fahri atau Mas Habibie ya menanggapi. Ini contohnya ada 1, kerja yang cocok untuk jurusan telekomunikasi, lebih baik mengambil jurusan apa saat kuliah. Oke, berarti ini artinya memang ingin kerjanya di jurusan telekomunikasi. Kalau kuliah nanti ambilnya lebih baik bagian apa. Dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke bagian itu. Ya, mungkin ada yang mau menjawab duluan, silakan. Aku masih bingung. Gila. Mas Ari, duluan. Ya, pertanyaannya nih, dia mau kerja di telekomunikasi, terus ngambil jurusan apa? Saya nggak tahu.
Enggak, maksudnya itu jurusan Yang orang ini cocok jurusan telekomunikasi. Sekarang saya lagi kuliah gitu ya. kerja yang cocok untuk jurusan telekomunikasi lebih baik mengambil jurusan apa? Sepertinya jurusannya sudah diambil ini ya, jurusan telekomunikasi. Iya, makanya Mungkin bisa mungkin bisa di-clearkan diperjelas di lagi, chat. iya. Ya. Yang tadi bertanya bisa clearkan di kolom chat ya. Ini saya boleh sambil bacain juga nggak? Jadi pertanyaan Kak, kalau bahasa Boleh, Python itu silakan. kira-kira kepake nggak? Ini kalau teknikal itu masuk ranah ini nggak? Ini kan agak teknikal gitu ya, Python 2 dan lain seterusnya. Menurut Mbak ini teknikal atau maksudnya ya mungkin kalau emang terlalu teknikal bisa japri aja gitu. Maksudnya kayaknya nggak perlu dibahas di sini ya atau gimana? Oh iya, Kecuali kalau yang bukan teknikal. Jadi ya. kalau yang teknikal kalau menurut saya ini buat kalian semua japri aja ke saya gitu ya. Misalnya japri aja ini apa bahasa ini atau enggak framework pemrograman dan lain sebagainya. Japri saya insya Allah akan jawab. Saya kalau di sini kayaknya lebih tepatnya untuk yang non teknikal kayaknya oke. Itulah kurang lebih. Ya nggak Pak kira-kira. Ya, karena banyak banget nih yang tanya juga tentang contohnya nih remote pentest pakai software apa? Ini Mas mau jawab langsung atau lebih enak? Boleh. Kalau ini boleh. Ya sama aja toolsnya sama dengan kalian melakukan pentest biasa. Ya yang Mas Fahri punya, yang semua orang punya, ya saya sama aja. Kalau misalnya minta jelaskan detailnya apa, silakan Telegram saya boleh, terus saya kasih tahu. Maksudnya banyak ya, maksudnya kayaknya kalau ditulisin juga kayaknya nggak semua orang tertarik gitu. Gitu sih. Ya silakan japri aja kalau seperti itu. Teman-teman, ini dua pembicara kita terbuka ya untuk nanti setelah ini kalau ada mau tanya lagi tadi di sosial media yang sudah dibagikan. Kalau teman-teman ada bertanya yang lebih teknis lagi, bisa langsung nanti dihubungi. Mungkin ini saya mau coba bacakan lagi, ada pertanyaan. Saat ini, saya kan sekarang sekolah di SMK Telkom Bekasi. Oke, ini pelajar SMK ya. Nanti saat kuliah, kira-kira ngambil bagian di bagian apa, Kak? Oke. Mungkin minta saran berarti ya, kalau tertarik di bidang cyber security, basicnya pelajar SMK, nanti kuliahnya sebaiknya ambil bagian apa? Silakan Mas Fahri atau Mas Habibi. Mas Fahri duluan silakan. Oh iya, ini saya tadi jawab di chat nih. Oke. Jadi tergantung dia mau belajarnya apa di kuliah kan. Kalau misalnya mau belajarnya ke cyber security, ada beberapa universitas yang nawarin program cyber security. Jadi jurusannya adalah cyber security. Kalau nggak salah ini ya Swiss German University ya. Saya nggak. Oh iya benar. Iya benar itu. Itu dia ada program cyber security. ITB nggak tahu ada atau nggak. Ada nggak tuh Habibi? Nggak ada. Nggak ada apa itu di S2 bukan S1. Ya, S1-nya General Informatika namanya. Ya, itu. Jadi ikutin karirnya Habibie nih, S1-nya Informatika, terus nanti baru S2-nya. Terus kalau misalnya tertariknya mau ke ilmu komputer yang lebih general juga, itu malah lebih banyak lagi pilihannya kan. Terus baru belajar security-nya sambil sendiri lagi. Terus yang serunya itu kalau misalnya belajar ilmu komputer kan kita belajar bikin suatu produk. Tapi kalau misalnya cyber security, terutama di jalur penetration testing, itu kan kerjanya dia merusak produk itu. Jadi beda nih. Ilmu komputer bikin produk, yang cyber security ngerusak produknya. Jadi kalau misalnya kamu kuliah jurusan ilmu komputer, berarti kamu udah bisa bikin nih. Nah, sisa kamu belajar sendiri aja sedikit-sedikit gimana cara ngerusak produknya. Ngerusak produk itu dalam arti testing. Atau yaitu coba hack. Akhirnya nanti lama-lama bisa sendiri security mulainya dari situ. Itu jawaban paling 100 yang pernah saya dengar, betul. Dan saya nggak ada komentar lain. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut ya, ada pertanyaan-pertanyaan lain. Untuk lab ofensif yang publik untuk latihan pemula, yang direkomendasikan itu seperti apa? Atau apa yang bagus untuk silakan, mungkin Mas ini bisa dijawab. Itu udah dijawab sama Sari ya? Oh, dijawab ya. Udah aku retweet. Sorry, tulis lagi. Itu dua itu betul. Saya nggak jauh-jauh dari dua itu juga sama. Ya, baik. Pertanyaan lain.
Kak izin bertanya, kebetulan saya kuliah di jurusan STI atau Sistem dan Teknologi Informasi dalam lebih ke arah LOT. Namun minat saya lebih ke cybersecurity. Menurut kakak, bagaimana pembelajaran yang harusnya fokus ke STI atau saya sebaiknya fokus ke cybersecurity? Saya boleh jawab duluan nggak? Boleh, silakan Mas. STI itu Sistem Teknologi Informasi itu lebih ke arah manajemen informatika. Jadi kalau misalkan kalian ingin belajar ingin ke ranah cybersecurity, itu jatuhnya ke manajerial. Ya, jadi kita ini berdua ini orang teknis. Jadi kita tuh bicara mengenai teknis tadi apa pentest segala macam. Nanti kalian belajar manajerial. Manajerial tuh asik loh. Jadi kalau memang kalian suka dengan dokumen-dokumen, misalkan dokumen compliance dan lain seterusnya, itu saya rasa sangat cocok dengan STI. Karena saya tahu gini, saya punya teman orang STI, dia itu dia sehari-hari di kuliahnya 4 tahun dia belajar dokumen, baca dokumen yang panjang, dan lain sebagainya, compliance dan seterusnya, lalu bikin semacam yang rekomendasi. Nah itu nanti kalau kalian ngomong STI, itulah jalur kalian kalau menurut saya. Nah silakan Mas Hari. Ya, saya nggak tahu sih STI belajarnya apa, tapi yang saya tangkap juga dia belajarnya manajerial sih. Jadi saya nggak bisa banyak komentar di sini. Kayaknya jawaban Habibie udah sangat. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kalau rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau yang tadi mungkin pop up di atas dan belum dijawab, bisa tolong ditulis lagi. Baik, ada nih Muhammad Refli. Lulusan teknik komputer nanti kerjanya di lingkup seperti apa ya Kak? Lalu yang lebih fokus saya harus pelajari apa? Lulusan teknik komputer. Ada yang mau menjawab yang lebih cocok? Seperti apa yang lebih lulus? Mas Fahri? Ya, silakan. Coba mungkin lo dulu, Habibie. Difokuskan ya. Fokus ya susah juga karena begini. Kalau lulusan teknik komputer yang ini kan gini ya, kan pertama gini, saya klarifikasi bahwa nama-nama jurusan itu tiap kampus tuh bisa beda-beda. Jadi kayak STI itu kan di ITB namanya STI, tapi kalau di kampus lain namanya SI. Nah terus ada teknik komputer apa segala macam, saya terus terang kurang paham dengan nggak hafal semuanya. Tetapi intinya adalah kalau yang saya tahu teknik komputer itu lebih karena teknikal, sehingga seperti tadi sebenarnya dijelasin berkali-kali gitu ya. Tadi bisa belajar dari mulai pemrograman, bikin produk, terus kalian bisa bagian yang merusak produknya gitu kan, misalkan jalur pentest, nah seperti itu. Nah itu salah satunya gitu. Jadi ya lebih karena teknikal lah gitu kan, ngehack dan ya seperti itu. Gitu tadi sebenarnya ini pertanyaan udah jelaskan tadi sama Mas Fahri tadi ya sebenarnya. Ya. Baik. Ini semoga nanti kalau udah dijawab nanti bisa di-mention ya Mas ya. Ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Bentar. Tadi ada yang mention tentang masinis. Ini dia. Muhammad Iksan dari SMK Tunas Teknologi. Selamat malam, saya mau tanya kalau misalkan saya belajar cybersecurity, tapi saya mau jadi masinis, itu rugi nggak ilmu cybernya? Kalau dari pembicara kita ngelihatnya ada korelasinya nggak? Pekerjaan dengan ilmu cybersecurity kira-kira? Silakan. Iya, nggak ada ruginya ilmu itu. Orang-orang pada bilang itu beneran nggak ada ruginya ilmu. Siapa tahu nanti suatu saat kamu bisa bantu itu keretanya, selain jadi masinis yang nyetir keretanya, kamu juga bisa bantu di bagian teknisnya supaya network dari keretanya itu aman, jadi nggak kena hack sama orang lain karena kamu punya pengetahuan di cyber security kan. Itu sih menurut saya intinya nggak ada ruginya ilmu sih. Oke. Jadi lanjut aja ya. Artinya peserta training cyber security. Oke, saya bacakan lagi ada pertanyaan. Sebentar.
Data buat IT-nya kerja di bagian apa, Kak? Ini apakah bagian dari pertanyaan lain? Coba saya bacakan dulu. Gimana tadi gimana? Maaf gimana? Big data buat IT-nya kerja di bagian apa? Big data buat IT kerja di bagian apa? Ini bagian dari pertanyaan sebelumnya atau gimana ya? Iya, bisa lebih jelas nggak? Saya kurang paham, terus terang saja. Mungkin maksud pertanyaannya tuh kalau big data tapi orang IT itu kerjanya ngapain? Bukan sebagai orang bisnis, tapi sebagai orang IT. Kayaknya itu ya yang saya tangkap. Saya mau kasih contoh nih, ada istilah juga data engineering. Ya kan sekarang istilah tuh banyak banget sih, ada kayak security engineer, ini ada juga data engineer. Data engineer adalah kerjanya dia, oh itu benar tuh katanya. Iya. Jadi data engineer itu kerjanya adalah mengatur perjalanan datanya ini. Jadi misalkan ini kan ngomongin big data nih. Big data tuh bukan berarti data yang kayak 10 baris atau cuma 10 mega, tapi ini data bertera-terabyte, ya kan? Ya di mana itu kalau misalnya kita menulis sebuah algoritma tapi nggak efisien, data 50 terabyte ini bakal berjalan sangat lambat. Nah, jadi untuk data engineering itu dia harus bisa mengefisiensi datanya ini bakal ditaruh di mana. Terus begitu datanya udah ditaruh di situ, bagaimana cara mengambil sebagian data atau semua data dari situ. Nah, itu tugasnya data engineering itu begitu. Itu sih kalau yang aku tangkap. Baik, terima kasih Mas Fahri. Mas Habibie ada tambahan? Enggak. Dah. Baik, ini ada pertanyaan lain. Dari Salsa SMKN 1 Cibinong. Tadi udah mengajukan pertanyaan, tapi sempat dari skala 1 sampai 10, seberapa sulit terjun ke dunia cyber security dibandingkan dengan bidang lain di IT? Lalu apa saja faktor-faktornya? Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya seberapa sulit ya? Berarti challenge apa saja nih kalau dibandingkan dengan jurusan bidang IT yang lain? Yang bagus. Senior. Silakan Mas Fahri duluan deh kalau gitu. Ini pertanyaan sulit. Sebenarnya ini jawabannya subjektif banget sih, karena saya sendiri ngelihatnya mau ke bagian sistemin atau apa itu yang bukan security lebih susah daripada untuk ke security gitu sih. Tapi menurut saya faktor yang bikin susahnya itu adalah keterbatasan informasi sama nggak ada mentor. Tadi Habibie itu sebut mentor itu sangat penting. Karena kalau misalnya mau terjun ke software engineering, itu kan informasi di YouTube banyak, di teman-teman juga banyak. Tapi kalau mau terjun ke cyber security, yang bikin susah adalah sekarang YouTube juga udah lumayan banyak sih, bagus itu. Tapi ya itu teman-temannya kayak belum tentu teman lingkungan kita kan cyber security, jadi mau nanya ke dia juga nggak bisa. Tapi lebih besar kemungkinan teman kita adalah software engineer, jadi benar akan lebih gampang di situ. Tapi ya ini subjektif sih, kalau untuk saya lihatnya lebih susah ke software engineer daripada cyber security. Iya. Ini ada tambahan? Iya. Saya ingin nambah juga. Jadi seberapa sulit dibanding bidang lain? Bidang lain itu banyak ya. Jadi kalau di informatika kita diajari ada 8 cabang informatika namanya. Ada namanya AI, ada namanya bagian software engineering, ada bagian data engineering, termasuk security. Pokoknya 8. Saya nggak hafal semuanya gitu ya. Nah, kalau dari seberapa sulit dibandingkan bidang lain, kalau dibandingkan dengan software engineer gitu ya, cerita nih mengenai ya pure orang bikin produk software development. Mas Ari sempat bilang bahwa tadi referensinya banyak, resource-nya banyak, resource-nya sedikit, referensinya sedikit. Itu betul. Jadi cyber security itu masalahnya informasinya sedikit, mentornya juga sedikit, resource-nya juga masih sedikit. Jadi itu yang bikin susah. Tapi kalau misalkan udah ngerti ketemu mentor yang tepat, yang cocok, resource yang betul, itu gampang. Tidak menjadi sulit. Saya ingat zaman dulu waktu saya terpleset gitu ya, saya di training gitu ya. Dulu saya nggak ngerti namanya hack, ini misalkan terms kayak SQL injection itu apa, saya benar-benar bingung. Ini apa sih maksudnya segala macam. Saya langsung di training, ada konferensi call kan dari Singapura, di training, ini begini cara ngetesnya, ini metodologinya segala macam. Oh begitu. Ya udah gitu saya kerjain, ya udah selesai, gampang. Jadi
memang sebenarnya menurut saya sekali lagi seharusnya kalau dibandingkan dengan bidang lain, kalau bicara mengenai materi itu harusnya sama semuanya, sama gampangnya, sama susahnya. Tapi tadi masalah resources, informasi, masalah mentor itu yang membuat cybersecurity menjadi lebih susah karena lebih sedikit. Kalau skala 1 sampai 10 ya tadi memang itu agak sedikit lebih advance ya. Tadi saya sempat di slide saya katakan bahwa memang harus sedikit jadi top tier, harus ngerti beberapa hal detail gitu kan. Karena sering ditanyain di misalkan waktu interview gitu ya. Jadi ya mungkin 8 sih. Kalau misalkan software engineering itu misalkan 5 atau 5 gitu ya atau 6, cybersecurity itu 8. Megang server infra itu menurut saya 6 sampai 7. Ya, karena harus aware dengan perkembangan zaman juga gitu loh. Ini ada tren apa segala macam kita harus ngerti juga. Jadi kita harus update terus informasi. Kira-kira seperti itu sih. Baik. Ya, makasih, menarik sekali nih. Ya itu tuh tambahin lagi tuh Mas Fari. Ada tambahan tentang ini? Bener nih, maksudnya baru kepikir tadi dia bilang skalanya itu 8 kalau misalnya dibanding tadi software engineer 5, karena tuh contohnya ada kasus-kasus seperti ini. Kalau misalnya cyber security disuruh penetration testing kan, suruh ngetes nih. Kita tuh nggak hanya buta-buta gitu ngetes. Jadi kita harus tahu dulu dia pakai infrastrukturnya seperti apa. Kayak misalnya dia pakai teknologi yang baru nih, kayak misalnya ada namanya Kubernetes gitu. Kita juga harus tahu bagaimana cara kerjanya ini supaya bisa lebih efisien gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu ya bisa aja ngetes tapi mungkin ada yang miss gitu kan. Jadi untuk security kita juga harus tahu teknologinya itu sih. Baik. Betul. Wow, menarik sekali ya. Pertanyaannya banyak sekali dan terima kasih untuk para pembicara kita yang mengakomodir rasa ingin tahu para peserta yang ada. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dan sekaligus nanti ketika menjawab bisa nanti Mas Habibie dan Mas Fahri sekalian memberikan kesimpulan begitu ya. Pertanyaannya ini untuk masuk kerja awal, jadi kalau sudah lulus SMK, jadi fresh graduate, bagusnya masuk ke perusahaan yang sudah besar atau lebih baik perusahaan yang baru merintis, contohnya startup yang kecil-kecilan. Ya, silakan boleh dijawab dan langsung nanti disambung dengan kesimpulannya. Silakan siapa yang mau jawab duluan? Jadi intinya lebih baik join ke perusahaan kecil atau perusahaan besar langsung gitu ya? Iya, betul. Oke, saya duluan nggak? Silakan. Boleh ya, nggak apa ya. Jadi karena saya tuh kalau dilihat dari LinkedIn saya tuh sering pindah-pindah perusahaan, pernah di startup, pernah juga di perusahaan besar. Waktu di Singapura itu asalnya itu perusahaan besar. Jadi kalau saya boleh rekomendasikan, saya akan selalu rekomendasikan kepada kalian tuh untuk coba mulai dari perusahaan yang besar. Karena di perusahaan kecil itu kalian di-expect untuk menjadi memang sudah mengerti semua hal. Dan kadang-kadang tadi seperti waktu saya di Dubai saya ngerjain hal yang lain jadi nggak jelas. Jadi menurut saya lebih bagus kerja di perusahaan besar yang mana nanti kalian ketemu dengan orang-orang yang hebat gitu ya. Dia sudah ada yang dia ahli di bidang A, ada yang ahli di bidang B, security-nya C sampai Z gitu. Kalian bisa tentukan mana yang kalian bisa jadikan mentor selanjutnya gitu. Gitu sih kalau menurut saya gitu ya. Di antara perusahaan kecil dan besar sebaiknya besar. Ya silakan. Oke. Kalau ini saya sudut pandangnya beda nih. Oke, silakan Mas Habibie. Mas Fahri. Nah, kalau menurut saya lebih baik bisa kerjanya di startup atau perusahaan kecil. Kenapa? Nah, ini menarik karena dalam mindset saya kan ini hanya baru kerja di startup doang. Saya belum pernah kerja di perusahaan besar. Jadi pengetahuan saya tentang bekerja di perusahaan besar itu bukan dari diri sendiri, tapi dengar dari orang lain atau dari internet. Nah, stigma yang ada di kepala saya kalau perusahaan besar itu tuh kayak gini. Jadi misalnya kita masuk entry level, mau sehebat apapun atau sejelek apapun, ya nanti 5 tahun depan baru naik pangkat gitu kan. Tapi bisa aja salah. Ini kan masih pemikiran saya aja. Nah, tapi kenapa saya pro startup atau perusahaan kecil? Karena itu pekerjaannya masih nggak jelas. Tapi nggak jelasnya ini bagus. Jadi misalnya kamu di-hire nih satu orang, kamu handle security ya, tapi itu karena dia belum ada SOP yang jelas kayak kerjaan hari-hari ini, jadi kalian tuh lebih dipaksa untuk kreatif.
Jadi misalnya perusahaan ini bilang kamu amanin supaya aplikasi handphone yang kita mau bikin ini nggak bisa kena hack gitu. Nanti dari situ kan pertama tugas kamu ngamanin aplikasi HP-nya aja, tapi ternyata kamu nyadar, oh ini nyambung ke server yang ada di cloud, jadi server yang ada di cloud harus diamanin juga gitu. Jadi kerja kamu tuh nggak hanya satu, tapi dua, dipaksa untuk jadi kreatif karena perusahaan startup itu masih dinamikanya masih bergerak sangat cepat. Itu menurut Mas Hari, aku boleh klarifikasi nggak? Mas Hari kan kerjanya kan ini yang saya tahu kan startup tapi kan unicorn, udah besar. Iya. Tapi ini bandingannya sama yang perusahaan yang udah matang gitu loh, yang udah puluhan tahun. Jadi kayak untuk first karir ya. Jadi dia hire satu orang, posisinya misalnya itu tadi information security monitoring. Udah kerjanya monitoring aja, nggak usah nengok-nengok kepada security testing gitu kan. Nah, tapi kan karena saya kerjanya di startup kemarin nih, ini contoh beneran nih, saya kerjanya tuh disuruhnya monitoring awalnya. Tapi saya ngelirik-lirik kanan, oh ternyata security testing ini lebih seru gitu. Kesempatannya lebih luas aja gitu menurut saya sih. Baik. Ya, menarik nih yang berbeda. Tadi kesimpulannya gimana nih, Mas Habibie dengan Mas Fahri? Apa pesannya untuk teman-teman yang saat ini mengikuti kegiatan ini yang memang tertarik untuk bekerja di bidang cybersecurity? Silakan Mas Habibie mungkin. Oh, saya duluan. Kalau saya bisa menyimpulkan sedikit kata, tentunya adalah sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi menjadi seorang security engineer itu bisa jadi jalan yang langsung gitu. Kalian langsung jadi seorang security engineer, langsung bisa kemana-mana, atau mungkin lewat jalur yang cukup panjang. Kayak saya contohnya, saya waktu itu ada pelatihan segala macam, saya dari software engineer, saya jadi back end, jadi megang infra dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah ya kalian tetap terus di bidang IT itu terus berkiprah, terus berkarya, sehingga nanti orang notice ya apapun profesi kalian saat itu, apapun produk yang kalian ciptakan gitu ya. Tapi ketika ada perusahaan melihat, wah ini sepertinya walaupun dia belum pernah kerja sebagai seorang security engineer, tapi dia sudah mumpuni pengetahuannya, sudah cukup pengetahuan untuk mengisi posisi ini. Nanti kalian akan juga ada waktunya dipanggil. Kira-kira seperti itu sih kalau dari saya. Jadi tetap terus belajar, berkiprah, bikin produk, teruslah kira-kira seperti itu. Ya tentunya dengan berdoa, mudah-mudahan ya berdoa semoga semuanya lancar juga. Kira-kira seperti itu sih. Ya, amin. Terima kasih Mas Habibie. Silakan Mas Fahri. Saya juga intinya begitu, benar. Terus belajar, jangan takut untuk mulai. Karena memang awalnya terlihat lebih susah, tapi nanti begitu dijalanin ternyata nggak sesusah itu. Terus juga apa yang kamu pelajarin, kamu harus posting online itu supaya kamu dikenal sama orang. Misalnya kayak kamu posting sekarang isinya yang like cuman 5 gitu, atau bahkan nggak ada, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Jadikan itu catatan kamu yang kamu taruh di online. Tapi nanti suatu saat itu orang bakal ngelihat tulisan itu, akhirnya kamu bisa dikenal sama orang-orang di sekitar. Jadi nama kamu juga bisa masuk di radar recruiter untuk di-hire ke perusahaannya itu. Jadi jangan takut belajar dan sharing apa yang kalian pelajari. Mantap. Terima kasih banyak untuk Mas Fahri dan Mas. Terima kasih untuk para peserta webinar. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, pertanyaan yang banyak. Nanti mungkin bisa Japri ya untuk pembicara kita. Tadi sudah memberikan sosial medianya, bisa bernetwork, dan dari situ mungkin akan bisa belajar banyak. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama. Untuk teman-teman yang sudah dapat Zoom background seperti saya, bisa dipakai, lalu dibuka kameranya, dan kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Ya, silakan dibuka kameranya, teman-teman. Ini mulai kelihatan nih. Halo. Halo semuanya. Halo, teman-teman tolong jangan chat dulu ya, supaya nanti ketika kita screenshot, ini nggak ada yang ketutupan. Gitu. Oke. Ini ada 8 slide, jadi yang pertama dulu ya.
Oke, bentar. Slide pertama. Teman-teman bisa tolong jangan chat dulu supaya nggak ada yang ketutup. Tolong ya. Yang pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Yang rusak kameranya nggak apa-apa. Yang penting ada namanya ya. Slide kelima sampai 8, tunggu dulu. Slide ke-6, 7, dan yang terakhir yang ke-8. Baik. Oke. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dalam webinar ini. Terima kasih untuk kehadirannya para undangan, untuk pembicara kita, Bapak Ibu guru, siswa, dan alumni SMK yang sudah ada, dan mungkin ada yang dari universitas juga. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Tadi ada yang bertanya untuk rekamannya itu bisa diakses atau tidak. Kebetulan ini sudah direkord, nanti bisa diakses di YouTube Infra Digital gitu. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Terima kasih Selamat Mas malam. Fahri, Mas Habibi. Terima kasih Mas Raffi, Iya. Mbak Debbie. Selamat malam. Sampai Thank you ketemu Mas lagi. Habibi, Mas Fahri. Terima kasih rekan-rekan yang Ya, Terima kasih sama-sama. semua.